Wakil Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Candiroto yang sudah berkenan hadir untuk saya sedikit membagikan praktik baik atau hal-hal baik dari modul yang sudah saya pelajari, modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Sulastri SPDSI CGP Angkatan 8 SMP Negeri 1 Candiroto Kabupaten Temanggung. Bapak Ibu yang kami hormati, di modul 1.4 ini merupakan rangkaian Bapak Ibu dari modul 1.1 sampai dengan 1.3, jadi satu rangkaian. Di modul 1.1 kita belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi ini sesuatu yang sangat baru bagi saya. Ini adalah merupakan harta karun yang sebenarnya kita miliki, tetapi tersimpan begitu lama, berpuluh-puluh tahun yang lalu, ternyata sampai saat ini masih sangat relevan dengan pendidikan di Indonesia. Jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya, untuk mengantarkan mereka kepada menjadi manusia yang merdeka, menjadi manusia yang bebas sebagai manusia, individu, dan juga sebagai anggota masyarakat. Nah, kita sebagai pendidik itu diharapkan atau diibaratkan sebagai seorang petani, Bapak Ibu, di mana murid-murid kita ibaratkan sebagai tanaman. Dari tanaman itu kan kita beda-beda ya Bapak Ibu, ada kita menumbuhkan jagung, kita menumbuhkan kedelai, kita menumbuhkan padi. Jagung tidak akan mungkin akan berbuah padi. Padi juga sebaliknya tidak akan mungkin bisa berbuah jagung begitu. Jadi seperti anak-anak memiliki karakteristiknya masing-masing. Mereka sudah memiliki kodratnya. Kita hanya apa yang kita lakukan, hanya menuntun mereka, menuntun anak-anak untuk menjadi diri mereka sendiri. Nah, tugas kita Bapak Ibu Guru dalam proses menuntun itu sama seperti petani. Petani mengolah tanahnya, mengairi, mencabut hama, mencabut rumput-rumput, gulma yang mengganggu, yang nantinya dapat mengganggu dari pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah, seperti kita juga Bapak Ibu Guru dalam menuntun anak menuju kodrat mereka. Jadi kita diharapkan dapat mempersiapkan lingkungan yang positif, lingkungan yang kondusif, yang dapat menjaga atau dapat mendukung daripada pengembangan potensi anak-anak didik kita. Begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana lingkungan yang positif itu nantinya dapat apa? Lingkungan yang positif, di dalam lingkungan yang positif itu di sana terdapat banyak penumbuhan karakter Bapak Ibu. Penumbuhan karakter-karakter, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang nanti ketika kita lakukan dengan pola pembiasaan itu diharapkan menjadi karakter-karakter siswa yang kemudian akhirnya menjadi budaya positif di suatu sekolah. Nah, Bapak Ibu, akan kita bahas di modul 1.4 kemarin ini ada 6 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita bahas adalah tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Sedikit Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu berpasangan, yang tidak ada pasangan juga ada apa-apa. Berpasangan juga coba, nanti yang cowok-cowok tidak usah berpasangan. Cowok-cowok tidak usah berpasangan Bapak. Dengan Bapak Ibu, misal saya contoh aja, coba contoh Bu Endang dengan Bu Festi. Saya minta salah satu Bu Endang mengepalkan tangan, coba mengepalkan tangan, kemudian Bu Festi mencoba untuk dengan berbagai cara mencoba membujuk, bisa merayu, atau mungkin bisa memaksa supaya Bu Endang membuka tangannya. Tidak malu. Kira-kira bagaimana? Ayo, agak mau. Agak mau. Tak kasih dana dulu.
dirayu ya Bapak Ibu ya, kita lihat sudah dirayu, sudah diitik-itik, ayo Bu Endang dibuka. Ternyata Bu Endang tidak mau. Ada stimulus, ada rangsangan yang diberikan oleh Bu Endang berupa kepalan tangan. Kemudian Bu Festi merespon. Orang sangannya dari Bu Festi ya, Bu Festi ayo Bu Endang dibuka. Ternyata Bu Endang tidak menerima rangsangannya, tidak merespon ya, tidak mau dibuka. Sudah diitik-itik, ternyata masih tidak mau dibuka. Sudah dipaksa, ternyata tidak mau dibuka. Jadi ada zaman beberapa waktu yang lalu ada namanya teori stimulus respon. Jadi seseorang itu melakukan respon itu karena ada stimulus, ada rangsangan. Tetapi sekarang pendekatan teori stimulus respon ini agak berubah Bapak Ibu, berubah kepada bergeser pada teori kontrol. Teori kontrol dalam hal ini apa? Tadi yang berlaku di Bu Endang, bahwa Bu Endang tidak mau kalau Bu Endang dia punya kontrol terhadap dirinya sendiri, meskipun dipaksa, meskipun dirayu, meskipun diitik-itik tadi, Bu Endang tidak mau membuka. Karena apa? Dari dalam dirinya sendiri Bu Endang memutuskan untuk tidak membuka kepalan tangannya begitu. Jadi ada pergeseran dari menerima rangsang dan juga mengontrol diri sendiri. Bapak Ibu bisa memperhatikan di sana ada beberapa perbedaan dari teori stimulus respon yang bergeser kepada teori kontrol, bahwa kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kita mengontrol diri kita sendiri. Demikian juga dengan anak-anak kita Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nanti untuk disiplin dan nilai-nilai kebajikan itu, nanti bagaimana sekolah kita di sekolah itu dapat menciptakan lingkungan yang positif menjadi disiplin positif. Jadi tadi yang kalau misalkan kita hubungkan dengan kehidupan kita di sekolah itu, misalkan anak-anak, kadang-kadang kita seringkali melihat anak-anak kita itu terlambat ya Bapak Ibu, terlambat masuk sekolah. Meskipun di sekolah sudah kita hukum atau di sekolahan kita ada aturan di sana, tetapi kalau self control anak-anak, disiplin diri anak-anak itu tidak tumbuh dari dalam diri mereka, maka aturan ataupun apapun yang kita lakukan itu tidak bisa mengubah mereka begitu. Kenapa? Karena kontrol diri di dalam anak-anak itu tidak terlatih. Nah, di sini nanti self disiplin itu adalah bagaimana cara anak-anak itu mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Nah, nilai-nilai yang dihargai ini dalam kehidupan kita di sekolah itu adalah kebajikan universal. Contoh seperti misalkan disiplin, menghormati orang lain, kemudian bagaimana bisa menghargai barang milik orang lain, dan seterusnya, banyak sekali. Yang kemudian di kurikulum Merdeka itu kita kenal sebagai nilai-nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama adalah beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang menjadi muara dari nilai-nilai kebajikan yang di sekolah kita ditanamkan anak-anak untuk bisa sampai kepada nilai-nilai tersebut. Baik Bapak Ibu, yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Misal kita umpamakan kepada diri kita sendiri. Kalau misalkan di sekolah kita tidak ada penghargaan, tidak ada hukuman bagi Bapak Ibu misalkan yang terlambat masuk kelas, yang sergap, yang rajin juga tidak ada penghargaan, yang jarang masuk kelas itu juga tidak ada hukuman. Kira-kira apakah Bapak Ibu akan tetap masuk kelas tepat waktu? Saya yakin di sekolah ini pasti iya. Nah, karena sekolah kita sekolah yang baik ya Bapak Ibu, nilai-nilai sudah tertanam di sekolah kita. Nah, jadi motivasi itu tadi, ada mungkin Bapak Ibu guru yang merasa bahwa tidak usah, kenapa tidak ada apa-apa, kok yang serajin aja tidak ada penghargaan, malas saja juga tidak ada hukuman, ya sudahlah berjalan apa adanya.
Mungkin ada lagi, saya akan tetap berangkat tepat waktu supaya saya dipuji oleh atasan saya. Mungkin ada yang seperti itu. Ada mungkin yang saya tetap harus berangkat. Nanti kalau tidak tepat waktu, nanti saya akan mendapatkan hukuman begitu. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin banyak motivasi yang ada di dalam diri Bapak Ibu guru dalam menghadapi situasi tersebut. Demikian juga dengan anak-anak kita Bapak Ibu. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu menurut Diana Gosen itu ada 3 motivasi perilaku dari seseorang. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi ketika pada kasus yang tadi saya sampaikan adalah nanti kalau tidak tepat waktu berangkat ke kelas nanti akan diberi hukuman begitu. Nah, itu mungkin motivasi yang pertama ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Mungkin tadi kalau kita terapkan di kasus yang di awal tadi takut kalau ada hukuman dari Bapak Kepala Sekolah mungkin atau hukuman dari Dinas Pendidikan mungkin begitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga ini seperti kasus di awal tadi mungkin misalkan saya tetap akan berangkat tepat waktu masuk di kelas supaya karena saya adalah seorang guru yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan. Saya menjadi contoh bagi murid-murid saya dan saya harus bisa menjadi teladan bagi mereka. Jadi ada 3 aja Bapak Ibu tadi untuk motivasi manusia melakukan sesuatu tindakan. Yang selanjutnya hukuman dan penghargaan. Ada perbedaan Bapak Ibu antara hukuman di sini dan konsekuensi. Ada hukuman dan konsekuensi. Misalkan saja, kalau ada anak terlambat, kemudian anak itu kita disuruh lari, silakan. Ketika kita tanya mereka belum menyampaikan alasannya, kita sudah kamu silakan lari lapangan 10 kali misalkan. Kira-kira itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi itu Bapak Ibu? Hukuman ya. Nah, nanti kita lihat dulu apa bedanya hukuman dan penghargaan. Hukuman itu adalah biasanya bersifat tidak terencana. Jadi tidak ada kesepakatan dulu antara kedua belah pihak. Bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan hukuman itu tadi. Sedangkan untuk konsekuensi di sana dia sudah terencana dan sudah disepakati oleh murid dan guru. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Di sana ada ini perbedaannya yang ketiga, dan yang ketiga itu ada yang disebut sebagai restitusi. Hukuman beberapa saya bacakan, hukum sesuatu yang menyakitkan. Ya, menyakitkan harus terjadi. Sedangkan untuk konsekuensi dan restitusi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi itu ada pilihan dari apa sesuatu itu tadi mereka memiliki pilihan. Intinya untuk hukuman mereka akan memunculkan identitas gagal, sedangkan pada sanksi dan restitusi atau konsekuensi dan restitusi tadi itu nanti akan menghasilkan identitas yang berhasil pada anak-anak kita. Contoh Bapak Ibu, misal ini kalau kita lihat bagaimana Bapak Ibu untuk nomor 1, anak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Yang kedua, anak membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya Bapak Ibu, konsekuensi. Jadi karena sudah coret-coret berarti harus membersihkan. Yang ketiga, murid diminta push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Baik. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini jelas hukuman. Yang terakhir, yang keenam, membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Itu adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Baik Bapak Ibu, yang ketiga adalah keyakinan kelas.
Kenapa keyakinan kelas? Saya kok sebenarnya baru dengar ini Bu tentang keyakinan kelas. Adanya biasanya peraturan kelas gitu ya Bapak Ibu. Ya. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Contoh kita lihat di sana. Coba kita lihat jawab pertanyaan ini bersama-sama nih Bapak Ibu. Misal, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor? Biasanya alasannya apa? Kenapa harus pakai helm? Untuk keamanan, keselamatan. Betul sekali. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan kemarin pada saat pandemi COVID? Kaitannya dengan kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan ini sebenarnya adalah nilai-nilai dari peraturan yang dibuat. Nah, yang kita maksud di sini pada keyakinan kelas ini, nilai-nilai ini adalah sesuatu yang kita yakini. Keselamatan, kalau tidak pakai helm nanti saya tidak selamat. Kesehatan, kalau tidak pakai masker nanti saya jadi sakit. Nah, ini kan merupakan satu keyakinan, sesuatu yang kita yakini. Jadi bukan kepada helmnya tetapi kepada keselamatannya. Bukan kepada maskernya kita fokus tapi pada kesehatannya. Nah, harapan di sini keyakinan kelas ini adalah kita menggarisbawahi atau menebalkan nilai-nilai pada anak begitu. Jadi bukan peraturan tapi keyakinan kelas supaya apa? Keyakinan kelas ini diyakini, nilai-nilai ini diyakini oleh siswa dan juga mereka percaya sehingga dalam proses pelaksanaan melakukan keyakinan kelas ini ada tadi self disiplin, ada keyakinan disiplin pribadi. Meskipun tidak ada aturan karena sudah saya yakini sehingga saya tetap akan melakukan meskipun tidak ada orang begitu. Nah, contoh Bapak Ibu proses pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas. Lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, artinya masih bersifat sangat umum. Kemudian dibuat dalam bentuk hal-hal yang positif, jadi tidak mengandung kalimat-kalimat negatif. Kemudian mudah dipahami, harusnya mudah dipahami dan mudah diingat oleh siswa. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut sehingga semua warga kelas dalam proses penyusunan keyakinan kelas ini diharapkan bisa berkontribusi. Dan juga yang terakhir, keyakinan kelas ini bersifat dinamis, bisa ditinjau ulang, bisa berubah setiap saat berdasarkan kesepakatan kelas. Contoh keyakinan kelas di sini misalkan yang pertama adalah hormat. Hormat ini adalah nilainya Bapak Ibu, nilai kehormatan, nilai bekerja, nilai diterima dan dimiliki. Contoh keyakinan kelas yang nanti akan kita buat, misalkan kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kan di sana tidak ada kalimat negatif gitu Bapak Ibu. Tidak ada yang harus peraturan yang seperti mengikat kepada anak-anak, tetapi nilai bahwa yakin dengan orang lain itu harus menghormati. Nah, ini harapannya tadi ada self disiplin dari anak-anak itu sendiri. Baik Bapak Ibu, untuk yang keempat ini adalah berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh anak-anak tadi berupa nilai-nilai yang diyakini oleh mereka itu sebenarnya tujuannya adalah nanti untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, yang paling besar ini adalah survival ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan untuk penguasaan, kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima, kemudian kebutuhan hidup akan kesenangan dan kebutuhan akan kebebasan. Anak-anak kita ketika di dalam kelas mereka melakukan sesuatu yang tidak nyaman, sebenarnya mereka dalam rangka untuk memenuhi ada kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh mereka begitu. Misalkan ada anak-anak yang dia diam saja, pasif begitu, berangkat sekolah, dari berangkat, datang, pelajaran, istirahat juga dia diam saja. Berarti kenapa kok mereka diam saja Bu? Berarti ada kebutuhan yang tidak dipenuhi, ada yang tidak terpenuhi dari diri mereka. Misal kalau diam saja apa ya kebutuhannya?
Atau mungkin ada anak yang caper terus, setiap saat tidak ditanya, dia selalu bertanya, selalu bikin rame. Ada sesuatu yang tidak dipenuhi oleh mereka gitu. Contoh, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang 5 kebutuhan dasar manusia itu. Kita langsung masuk ke contohnya Bapak Ibu. Misalkan contoh ini, ada 4 contoh ini. Contoh yang pertama, misal ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung di waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru, kan tidak seru jadinya. Kira-kira dari pernyataan nomor 1 ini kebutuhannya anak ini tidak terpenuhi kebutuhan apa Bapak Ibu? Semangat. Tidak boleh bersenandung. Semangat. Dia tidak terpenuhi kebutuhan senang karena dia masih senang bersenandung, senang bernyanyi, tetapi tidak boleh. Maka ketika dia mengatakan seperti itu, kebutuhan kesenangannya itu tidak terpenuhi. Kemudian contoh yang kedua ini, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Kira-kira apa Bapak Ibu? Perhatian ya. Perhatian tadi masuk di mana ya Bapak Ibu? Tadi kebutuhan perhatian berarti masuk di dalam kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti anak-anak kita itu kan banyak ya Bapak Ibu, sebenarnya mereka cari perhatian ke kita karena mungkin kasih sayang dari orang tua atau rasa diterima orang tua di rumah karena orang tua biasanya sibuk untuk bekerja tidak terpenuhi. Yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, cuma dengerin aja dari ibu guru. Kira-kira yang mana nih? Saya bosan. Berarti bebas ya, karena tidak bebas maka dia merasa bosan. Yang keempat, aku sebel nih gambarku tidak rapi, malah ibu nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Yang mana ini kira-kira? Yang rasa diterima gitu ya Pak, karena merasa tidak terima sehingga anak-anak itu mengungkapkannya pada banyak hal sebenarnya di sekitar kita. Hanya mungkin kita sebagai guru itu seringkali tidak peka ya Bapak Ibu. Saya sendiri juga seringkali tidak peka terhadap 5 kebutuhan dasar yang anak idealnya mereka memiliki semua, tetapi karena banyak hal dari anak-anak kita di luar sana, mungkin faktor orang tua, faktor lingkungan, faktor ekonomi, sehingga 5 kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah restitusi, kegiatan restitusi. Ini agak sulit bagi saya Bapak Ibu karena saya sendiri masih sangat belajar dalam proses kegiatan restitusi. Kalau misalkan di sekolah kita, ada anak yang terlambat datang masuk ke kelas kita, entah itu di awal atau mungkin pada saat biasanya setelah jeda istirahat ya Bapak Ibu, biasanya anak-anak seringkali datang terlambat ke kelas. Apakah respon dari Bapak Ibu guru itu akan sama? Tidak, tentu saja tidak gitu ya. Kalau saya biasanya dulu responnya saya akan marah. Yang sering kali terjadi itu adalah respon dari guru seringkali marah tanpa mengetahui alasan mereka. Ayo, kenapa kamu bisa datang terlambat? Kamu lagi, telat lagi. Biasanya akan seperti itu. Tetapi ada juga Bapak Ibu yang mereka lebih mau mendengarkan. Kenapa anak-anak? Kenapa Mas kamu dapat datang terlambat? Sebenarnya apa yang terjadi? Tadi kamu kemana aja? Ngapain saja? Atau bisa jadi ada lagi responnya, karena saya sering melihat Bapak Ibu ini terutama yang ibu-ibu yang sabar ini, kalau saya responnya itu pasti marah. Sebelum saya mempelajari restitusi, respon saya seringkali itu akan tidak berkaca pinggang, tapi nadanya itu selalu tinggi. Nah, setelah belajar tentang restitusi, maka nanti kita akan berubah dalam menghadapi apa yang dilakukan oleh anak-anak atau mungkin perilaku-perilaku menyimpang dalam hal ini dalam tanda kutip perilaku-perilaku yang mungkin kurang sesuai dengan keyakinan-keyakinan di sekolah kita begitu. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tanpa harus menjatuhkan anak-anak. Nah, Bapak Ibu, pada kegiatan restitusi di sana guru bisa berperan menjadi 5 kontrol Bapak Ibu. Ada 5 peran atau 5 peran kontrol Bapak Ibu guru pada kegiatan restitusi. Pertama ini adalah posisi penghukum. Ini biasanya paling di awal-awal dulu saya banget ini. Pada posisi penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Ibu-ibu biasanya tidak fisik saya bukan fisik tapi lebih kepada verbal. Karena saya nadanya tinggi maka mengatakan patuhi aturan saya atau kamu ini selalu salah. Mungkin ini guru-guru zaman dulu mungkin, tapi untuk Bapak Ibu zaman sekarang itu ya karena anak-anak juga berubah ya Bapak Ibu. Ketika kita nadanya tinggi, anak akan nadanya jauh lebih tinggi lagi sehingga kita untuk di posisi penghukum ya tetap ada yang semacam ini, mungkin tidak banyak begitu. Kemudian yang selanjutnya ada di posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuaranya lembut, akan memanfaatkan keheningan untuk bisa membuat orang merasa tidak nyaman, anak atau murid merasa tidak nyaman. Biasanya suaranya lembut tetapi merasa tidak nyaman karena agak mungkin nyelekit begitu ya di bahasa kita. Contoh ini misalkan kata-kata yang biasa dikeluarkan oleh posisi pembuat rasa bersalah di sini adalah tadi ketika ada anak yang terlambat, nah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ya ibu harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu apa yang akan terjadi kira-kira? Kelihatannya lembut, kelihatannya baik ya Bapak Ibu, tetapi ternyata di diri anak akan menimbulkan jejak yang anak merasa bersalah begitu. Berarti orang tua saya atau ibu guru saya menjadi kecewa dengan perbuatan saya. Nah, kemudian yang selanjutnya di posisi teman. Di posisi teman ini biasanya Bapak Ibu yang masih muda ini posisinya teman, enjoy. Ketika ada anak seseorang siswa melakukan kesalahan, misalkan hubungan mereka relatif lebih dekat. Antara siswa dengan murid hubungannya dekat, seperti teman, banyak ngobrol, banyak positifnya Bapak Ibu, tetapi tentu saja ada sesuatu negatifnya. Contoh ini kata-kata yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh guru pada posisi teman di sini, ayolah bantulah Bapak ini, ayolah bantulah Ibu ini, please. Coba diingat-ingat lagi. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, besok lagi jangan dilakukan. Ini contoh guru yang berada di posisi teman. Yang selanjutnya posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi Bapak Ibu. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Guru pada posisi pemantau biasanya akan mengeluarkan pertanyaan berupa, coba dilihat, diingat apa peraturannya, coba lagi apa yang telah kamu lakukan, kira-kira sanksinya apa nih dari apa perbuatan atau tindakan yang sudah kamu lakukan. Ini sepertinya lebih baik ya Bapak Ibu kalau kita lihat ya, dilihat dari beberapa posisi kontrol tadi yang lain. Kemudian yang kelima, di sana ada posisi manajer. Jadi diharapkan kita Bapak Ibu semua bisa berada di posisi manajer ini Bapak Ibu. Meskipun juga tidak mudah, mengingat murid-murid yang kita hadapi itu jumlahnya banyak, tetapi tetap kita harus terus berusaha. Di posisi manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ada kesepakatan, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian dan juga tidak hanya mempertanggungjawabkan, tapi juga membantu untuk menemukan solusi atas apa yang sudah dilakukan begitu. Biasanya Bapak Ibu guru yang berada di posisi manajer ini, coba kita kembali nih, apa keyakinan kelas ketika ada anak yang berbuat salah, coba apa keyakinan kelasnya, kira-kira menurut kamu
bagaimana kita atau cara kamu untuk memperbaikinya. Tapi memang tidak mudah ya Bapak Ibu untuk bisa berada di posisi manajer ini. Nah, Bapak Ibu tadi ketika kita sudah mengenal 5 posisi kontrol itu tadi, nanti kita bisa melakukan yang disebut sebagai kegiatan restitusi itu tadi. Tahapnya kita kenal pada segitiga restitusi. Diana Gose di dalam bukunya segitiga restitusi itu telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua untuk melakukan proses untuk menyiapkan anak-anaknya melakukan restitusi. Nah, kegiatan ini disebut sebagai restitution triangle gitu ya, atau segitiga restitusi. Kita lihat Bapak Ibu tahapnya dari segitiga restitusi. Segitiga berarti ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah tahap menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas ini biasanya kita akan menyampaikan kalimat misal, setiap orang pasti juga pernah bersalah, atau ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan. Artinya apa ya? Tidak memposisikan anak itu menjadi seseorang satu-satunya seseorang yang bersalah begitu. Bahwa semua orang namanya manusia itu pasti melakukan kesalahan, sehingga di sana anak yang sudah bersalah itu tidak semakin terpuruk tetapi menjadi lebih stabil begitu. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Setelah anak identitasnya atau posisinya stabil, maka kita validasi tindakan yang sudah dilakukan anak. Misal kalimatnya adalah, kamu tentu punya satu alasan untuk melakukan itu. Coba kalau ibu boleh tahu kenapa, apa yang mendasari kamu untuk melakukan alasan itu. Gitu. Sehingga anak-anak apa yang menjadi pokok permasalahan kenapa mereka melakukan sebuah tindakan yang mungkin kurang dibenarkan itu menjadi terungkap alasannya apa. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contoh menanyakan keyakinan tadi, sebenarnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Atau mungkin coba kalau kita ingat keyakinan di sekolah kita yang sudah kita yakini itu apa? Yang kamu lakukan itu bagaimana? Kira-kira sudah cocok atau belum begitu? Nah, dalam satu rangkaian kegiatan itu, restitusi itu tadi bisa kita lakukan dengan 3 tahapan itu tadi, sehingga harapannya anak-anak didik kita dalam proses menjalani masa-masa mereka melakukan kesalahan itu akan selalu dipantau oleh kita sebagai guru. Memang betul sekali bahwa proses menuntun itu adalah menuntun itu dari awal sampai akhir. Bapak Ibu guru itu tidak hanya mendidik, mengajar saja, menyampaikan materi ilmu pelajaran, tetapi juga lebih berproses pada proses pendidikan anak, sekali lagi untuk mengantarkan mereka menjadi manusia yang merdeka sebagai seorang individu dan juga sebagai anggota masyarakat. Semoga sekali lagi budaya positif tadi dari banyak hal yang sudah saya paparkan, di sekolah kita sudah menerapkan ya Bapak Ibu, menerapkan dari semua yang ada itu sudah diterapkan, hanya saja memang masih perlu ada penajaman-penajaman, dilakukan pembiasaan-pembiasaan sehingga itu menjadi karakter sekolah kita. Ketika kita sudah punya karakter, maka budaya-budaya baik positif di sekolah kita akan terus bertahan, kalau bisa terus berkembang sampai ke depannya. Demikian. Baik Bapak Ibu, demikian materi atau praktik baik yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.